itu lebih mudah untuk menggali informasi. Waduh. Apalagi jika lawan bicara yang pria itu lebih terbuka ya Mbak. lebih luluh cowok ya. Apa itu, Mbak? Layanan namanya umpan perselingkuhan. Atau dengan kata lain tes kesetiaan pasangan. Waduh, tes kesetiaan pasangan. Waduh. Suaminya itu sama cewek selingkuhan yang turun gandengan dari lift. Waduh. Tarik papa. Udah kayak di sinetron Wal. What's up Sobat Kompas.com yang baik hati, Tidak sombong kurang kerjaan, dan selalu bahagia. selalu bahagia. Seneng ya Wal ya? Seneng Bisa podcast lagi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kali ini bahas apa nih Wal? Di episode kedua ini Wal. Lu nggak lihat nih baju gue udah kayak apaan? Asli pakai rompi, topi kayak topi-topi anak gunung bukan sih? Bukan. Ngajak kayak susah gue. Nah, gue dari penampilannya juga lu sudah melihat. Gua bisa mengira kalau lu seperti ini agen rahasia. Bis. Bener nggak? Betul. Bukan agen LPG. Agen galon, agen LPG nggak begini Iya, penampilan. bener. Nah, gue berpenampilan layaknya agen rahasia, detektif ada alasannya. Karena kita sekarang akan membahas soal jasa detektif swasta yang sekarang sedang mungkin masyarakat umum belum tahu ada pekerjaan ini. Nah, betul banget Wal. Kali ini kita akan membahas nih, kami berdua ya akan membahas terkait dengan penyedia jasa detektif. Betul. Ya kan? Namanya itu detektif wanita Wal. Betul kan? Betul. Nah, Detektif wanita ini adalah jasa yang jasa detektif yang ada di bawah iDetektif. iDetektif itu jasa umumnya gitu kan. penyedia Secara jasa luas. secara luas ya. Ini Nah, adalah bagian dari iDetektif gitu. Nah, tapi kalau bicara panjang Put, kan kita berdua bukan detektif Wal. makanya Itu dia. harus ada orang yang memang berkecimpung di situ. Oh, Iya nggak sih Put? Betul kan? Betul, Harus ada orang di betul, situ kan? iya. Makanya kita nggak sendiri saat ini. saat ini hadir di studio bendera-kompas.com Iya, Mbak Jessica, salah satu pendiri dari Detektif Wanita. betul. Dia adalah di iDetektif dia sebagai asisten Investigasi. dan di detektif wanita dia sebagai salah satu orang yang memimpin detektif wanita. Oke, ini dia Mbak Jessica. Gimana Mbak kabar ya Mbak? Sehat hari ini Mbak? Sehat Mbak? Halo, sehat. Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Ini di tengah pandemik nih kita harus Iya. tetap jaga kesehatan. Put. Bener. Bahkan untuk para detektif pun juga tugas kena COVID, jangan sampai. Kelihatan udah dari maskernya tuh, udah maskernya motifnya topi detektif, bajunya topi detektif. Ya kan, bener. Nah, Mbak tadi kita kan juga sempat bahas soal detektif wanita dan iDetektif gitu. Nah, boleh dijelasin nggak sih Mbak? Mungkin pemirsa juga belum tahu sebenarnya apa sih tuh iDetektif dan detektif wanita? Oke, kalau untuk iDetektif sendiri itu kan suatu badan investigasi swasta ya di Indonesia yang memang menyediakan layanan-layanan investigasi personal dan perusahaan. Biasanya sih lebih ke kasus perselingkuhan, untuk kasus personalnya ya Mas ya. Nah, ada juga untuk kasus perusahaan biasanya seperti kecurangan mitra bisnis, seperti itu, pemeriksaan latar belakang atau pencarian orang hilang. Oke. Gitu. Nah, ya Mbak, di iDetektif sendiri sih ada berapa ini sih Mbak? Berapa perusahaan, Berapa jasa pelayanan berapa jasa? iya pelayanan jasa? Kan ada detektif wanita, terus selain itu ada apa lagi sih Mbak? Oh, sebenarnya gini Mas, di iDetektif Corporation lah ya, namanya sebutnya. Itu dia ada 3 anak perusahaan lainnya, yaitu ada jasa detektif perselingkuhan. Itu dia mengkhususkan diri untuk layanan perselingkuhan. Betul. Lalu ada lagi Detektif Jessica, pakai nama saya tuh. Jadi itu untuk portal berita seperti cerita-cerita investigasi dari agensi-agensi investigasi kita. Di situ semua dirangkum kisah-kisah ceritanya. Gitu. Tim kita bercerita di situ, ngeblok lah. Oh gitu. Berarti hasil investigasinya dituliskan dalam blog itu Mbak? Iya, tapi disamarkan seperti lokasi, ya kan, pelakunya, target, klien itu disamarkan. Juga ada lagi yang namanya detektif penggoda.
yang masuk ke detektifwanita.com. Waduh, Oh ini yang Mbak Pala ini ya? Ya, detektif penggoda Wal. Gila. Lu udah kebayang belum ngapain tugasnya? Waduh, saya tidak berbakat menggoda. Nah, itu dia. Orang malas ngeliat saya. Nah, berbicara tentang detektif wanita nih, Mbak. Ini boleh dijelaskan Mbak secara rinci ini pekerjaannya ngapain sih di detektif wanita? Terus apa sih gambarannya itu seperti apa sih Mbak detektif wanita ini? Jadi sebenarnya gini Mas, karena kan iDetektif Indonesia ini kan layanan investigasi swasta yang didominasi oleh pria. Nah, sedangkan permintaan-permintaan yang timbul itu makin tahun makin kesini itu lebih banyak akan permintaan sosok wanita. Gitu, maka lahirlah si detektif wanita itu yang mana seluruh isinya itu dikelola oleh para wanita. Gitu. Jadi pria nggak boleh masuk. Oh gitu. Berarti dari pimpinan sampai agen yang ke lapangan itu semua wanita tuh Mbak? Semua ya? Iya. Waduh, ngeri juga. Itu kalau boleh tahu Mbak, kan tadi Mbak bilang semuanya itu wanita. Nah ini gimana sih Mbak jaga keamanan, jaga kenyamanan? Kan mereka bekerja at least mungkin malam ya Wal ya, untuk mencari atau yang memata-matai target gitu ya. Kan berbahaya juga bagi seorang Gitu. wanita. Gimana sih cara proteksi mereka ini tuh gimana? Untuk detektif wanita ini kan dia dinaungi oleh iDetektif ya Mas. Untuk pengoperasian, eksekusi semuanya itu wanita yang kerjakan. Tapi di balik itu tetap ada sosok-sosok pria untuk mengawasi di balik layar itu ya kan. Ada apapun itu, misalnya kejadian tidak diinginkan lah, misalnya cewek-cewek kita lagi kerja di klub malam mengikuti target terus tiba-tiba ditawar lah sama om-om ya kan. Waduh. Oh ada kayak gitu juga ya? Lain kan? Iya. Oh Ya, ntar adalah gitu dari atasan kita, detektif Indonesia itu bagian lain turun untuk mengamankan. Yang penting kita kerja aman. Betul. Nah, menarik nih detektif wanita, khusus semuanya wanita. Biasanya wanita-wanita yang seperti apa sih Mbak yang memang jadi kriteria untuk masuk ke dalam detektif wanita? Iya, jadi ada kekhususan nggak sih Mbak untuk masuk kayak syarat-syaratnya apa dia harus pintar berbahasa selain bahasa Indonesia atau apa gitu Mbak? Kalau untuk perekrutan sih sebenarnya tidak ada yang terlalu khusus ya. Tapi yang paling pasti itu dia harus wanita tulen. Oke. Ya. Saya kira Wanita tulen. Ya, Benar. tidak mungkin waria masuk situ ya kayak. Wanita tulen, lalu dia itu harus punya teknik apa ya, skill komunikasi lah yang mumpuni. Skill komunikasi dua. Karena kan gini Mas, namanya apa ya, biasanya dalam suatu kasus investigasi tertentu itu wanita itu memiliki keuntungan yang lebih besar jika dihadapkan dengan lawan bicara pria. Sepengalaman kami gitu. ya, cewek itu lebih mudah untuk menggali informasi. Waduh. Apalagi jika lawan bicara yang pria itu lebih Lebih terbuka ya Mbak? Lebih dulu ya, lebih dulu cowok ya. Itu keunggulan kita sih Apalagi sebenarnya. kaum jomblo seperti kita Pak ya. Ditanya sama cewek apa kabar langsung Gercep balasnya. langsung baper, apa kabar doang. Oke, Wal lanjut. Oh gitu. Serius. Nah, apakah umumnya kan kalau misal kita tahu tentang detektif Mbak ya, itu kan kalau yang di film-film nih, itu harus bisa bela diri, harus dilengkapi dengan alat-alat canggih atau kata-kata sandi. Nah, di detektif wanita sendiri hal-hal seperti itu diberlakukan nggak? diberlakukan nggak sih Mbak? Kalau untuk bela diri sebagian ada, cuma itu bukan rekrutmen yang kalau kasarnya lu mau masukin kita lu harus bisa bela diri, tidak. Tapi jika ada memiliki keahlian seperti itu ya lebih bagus, nilai plus lah gitu. Kalau untuk bela diri sih enggak sih Mas, tapi lebih kayak bunglon. Kita tuh harus bisa beradaptasi Bunglon. dengan berbagai situasi dan kondisi itu aja. Pelatihan dasar. Nah, itu tuh sulit. Oke. Nah, Mbak, kalau misalnya perekrutannya itu dibuka secara umum nggak sih Mbak? Atau mungkin kayak perusahaan-perusahaan pada umum gitu, dibuka di Jobstreet atau buka di mana gitu loh? Kita rekrutmen ya, kita buka di Jobstreet ada, kita buka di lowongan kerja semacam itu, di website kita juga, kita buka rekrutmen. Dengan ya itu tadi persyaratan-persyaratannya yang paling pasti sih harus ini ya, harus perempuan, harus bisa mengemudi dan mengendarai motor. Mengemudi mobil, mengendarai motor. Ya selain itu Mbak, ada nggak sih kayak apa pagu-pagu atau batasan-batasan pendidikan, kayak misalkan kayak mau jadi detektif harus S1 atau lulusan SMA udah bisa tuh jadi detektif atau udah bisa direkrut. Nah itu
Mungkin nggak sih kayak gitu sih Mbak? Kalau untuk detektif swasta kan ini hanya ya skala investigasi kecil ya Mas. Perlu yang muluk-muluk. SMA bisa. SMA bisa Mbak? SMA bisa. Lulusan SMA, SMK sederajat. Baik. Ya, Berarti pasti itu tadi bisa mengemudi, bisa mengendarai motor. Nah, harus luas gitu iya, Mbak ya. itu Al. Pintar membaur. jadi udah tahu syarat-syarat awalnya dia ya kan. Hmm. Terus, nah selanjutnya nih Mbak, itu mereka dididik sama di pelatihan itu gimana sih Mbak caranya? Kan udah proses rekrutmen nih, maksudnya udah diterima lah. Nah itu dari detektif wanitanya sendiri, gimana cara melatih mereka? Pelatihan khusus itu ada berarti? Iya gimana Mbak? Biasanya ketika rekrutmen itu kita pasti akan melihat dari gestur dia, kan sekiranya mumpuni nggak nih. Kalau misalnya situ udah masuk semua tuh, persyaratan dia udah oke, barulah kita masuk ke pelatihan. Pelatihan itu biasanya adalah ada modul juga, kita punya cara-caranya, dan lalu terjun ke lapangan langsung dengan detektif-detektif yang seniornya. Jadi ditandem gitu ya Mbak ya? Ya sambil berjalan lah Mas. Sambil berjalan. Berbarengan sama yang sudah Sama yang lebih senior lah. Betul. Bisa dibilang. Betul. Nah Mbak, untuk sejauh ini kan sudah berdiri tahun 2008. Ada nggak sih Mbak kasus-kasus kayak misalnya kan tadi ini kan terkait dengan perempuan ya, perselingkuhan. Nah itu apa aja sih Mbak? Maksudnya mereka permintaan klien itu apa aja sih Mbak? Contoh-contoh langsung itu. Kalau di detektif wanita itu karena kita lebih ke feminisme kali ya Mas. Permintaannya itu seputar trap case. Ini yang unik di detektif wanita. Kita apa itu punya Mbak? layanan namanya umpan perselingkuhan. Atau dengan kata lain tes kesetiaan pasangan. Tes kesetiaan pasangan. Waduh, hai laki-laki, hati-hati ada jasa ini ya. Oke. Itu gimana itu Mbak? Jadi misalnya klien ini ingin tahu nih, si klien ini misalnya adalah seorang perempuan ya, punya kekasih yang ingin menikah. Nah, tapi kok udah kayak beberapa tahun pacaran dia kayak nggak pernah cemburu gitu loh Mbak sama saya, bilangnya itu seperti itu. Oh iya. Coba deh Mbak Jess, bisa nggak bikinin ini skenario yang bikin dia cemburu? Ya akhirnya dia mintalah tuh, namanya trap case itu maksudnya Mas. Nanti kita sediakan strategi, teknik, metodenya. Bu mau nggak pakai cara seperti ini? Kita kasih cewek, kita godain ke cowok itu, kena nggak tuh? Jadi itu detektif wanita ini menyodorkan skenario kepada klien gitu ya Mbak ya. Ini seperti ini, nanti wanitanya nih misalnya ada 3 opsi pilihan. Nah, Ibu pilih nih mau yang mana nih, foto-fotonya kita kasih. Gitu. Saya mau yang ini, nanti gini ya. Nanti ngerjainnya gini. Oke, kita kerjakan sesuai permintaan klien. Tapi tetap dengan ada batasan-batasan tertentu. Nah, menarik. Itu kan berarti kan tugasnya menggoda ya, menggoda suami itu kan, apakah dia setia atau enggak gitu. Nah, batasan-batasan menggodanya itu seperti apa sih nanti teman-teman di lapangan ini? Jadi nanti begini, misalnya hari pertama si klien minta, Mbak Jess, nanti suami saya misal sebutlah ada di Plaza Senayan di suatu kafe itu, sebutlah kafe A. Nanti coba deh orangnya datang ya. Nanti kita bikin skenario itu, soalnya si cewek ini datang kayak aduh jatuh. Oke. Iya kan? Drama banget ya Mbak. Laki-laki Iya, kalau ada drama tiba-tiba cewek. perempuan jatuh depan kalian, jangan tergoda ya ini. Ini kerjaan. Oke. Nah, lanjut. Lanjut Mbak. Nah, kita terus ditalangin nggak tuh, terus nanti tiba-tiba yang jatuh misalnya kartu nama yang dijatuhkan, ya kan? Nah, terus nanti pura-pura ditinggalin tuh kartu nama sama bukunya, ya kan? Itu akan menghubungi nggak? Atau misalnya tiba-tiba tabrakan kek, atau dia lagi fitness, terus tiba-tiba kenalan di situ. Nah, nanti si cewek itu menarik juga. Iya, si cewek itu diminta untuk mendekati si laki-laki itu. Kira-kira suami saya tergoda nih Mbak. Misalnya udah ke chatting nih Mas, udah ke chatting tiba-tiba intens. Mari kita buktikan ibu, kena nih suami ibu. Gampang nih. Kalau gitu ada rasa bersalah nggak sih Mbak dari yang menggoda sendiri? Misalnya laki-lakinya baper nih, misalnya kayak perhatian lah ke agennya Mbak Jessica. Nah, agennya ini ada rasa bersalah nggak sih Mbak? Kayak misalnya wah gue udah buat suami orang lain suka sama gue nih atau gimana gitu? Kalau rasa bersalah sepertinya setiap manusia pasti punya perasaan. Iya, Mas. Tapi kalau ditanya lagi harus tanya ke orang ya. Cuma sebenarnya gini, kita kan ada batasan tertentu tuh. Kalau klien rasa sudah cukup ya udah kita lepas. Nah,
Biasanya Mbak itu untuk buat satu laki-laki ini, untuk buat dia sampai tergoda gitu, itu butuh waktu berapa lama sih biasanya? Apakah sehari langsung berat, atau mungkin butuh sebulan, seminggu, butuh sekali 2 kali pertemuan, atau gimana sih? Tergantung objeknya sih Mas. Waduh. Tergantung target. Ada yang ini kayak saya ada nih lagi ngerjain kasus ini kayak 8 bulan, itu nggak mudah sama sekali. Pantesan 8 bulan terakhir saya sering deketin perempuan gitu. Bukan suka-suka ada jatuh depan saya naik motor itu. Tapi cantik tapi bodo amat. Oh enggak ya. Gak usah sedih Wal. Oh lagi tuh Mbak ya. 8 bulan terakhir lagi Ya adalah kasus yang seperti dikerjain. Itu udah ganti-ganti cewek, udah gimana, udah ini cuek aja sih cowok. Nah, menarik nih Mbak, kalau misalnya kan penggoda nih wanita Yoi. penggoda. Nah kalau misal udah sampai tahap dia ke apartemen atau ke hotel tuh, cara ngantisipasinya tuh gimana sih Mbak? Itu dia Mas yang paling penting. Maka dari itu rekrutmen kita itu sangat selektif. Agen-agen tertentu itu ya memang harus dipilih bagaimana cara dia punya loyalitas yang tinggi untuk tidak terjadi hal yang seperti itu. Gitu kan kita awasi juga dalam setiap pergerakan agen kita. Oke. Nah, kalau misalnya targetnya itu tiba-tiba mungkin cuek gitu, segala macam. Nah, itu biasanya effortnya lagi tuh seperti apa? Apakah mungkin apa ya kalau misalnya menemukan target yang cuek gitu loh. Nah, apakah Yang bodo amat yang bisa bodo amat. dibilang, iya, Nah, apakah itu sudah membuktikan kalau misalnya laki-lakinya itu memang setia, atau tetap ada upaya-upaya lagi dari Biasanya kita percobaan 3 kali ya, itu dengan 3 wanita yang berbeda. Jika dengan 3 wanita yang berbeda, 3 kali skenario, lokasi berbeda dan masih seperti berarti dia setia. Waduh. Bagi kalian pria yang sudah digoda 3 kali oleh wanita yang tidak dikenal, selamat, Anda lulus dari ini. Oh gitu Mbak. Nah, berarti menarik Mbak ya. Berarti butuh sosok agen wanita yang memang cantik, yang memang punya Itu skill tadi segala Wal, macam selektif. Ya. Dan cantik itu memang jadi syarat utama Mbak ya, karena kan memang tugasnya untuk menggoda, ya nggak sih? Betul. Baik. Nah, Mbak, saya mau nanya nih, kan sebagai agen, maksudnya wanita penggoda nih dibekali sama alat-alat canggih nggak sih? Bahkan kita tahu tuh di film-film luar kayak detektif punya kamera CCTV atau yang diselipin di baju gitu kan? Iya, betul. Biar live report gitu loh Iya, maksudnya. betul. Nah itu dibekali seperti itu nggak sih Mbak untuk agennya? Sebenarnya untuk alat-alat pengintaian ya, ada kamera pulpen, kamera kacamata, ataupun kamera jam tangan. Cuma pada pengoperasiannya kita menggunakan yang lebih efektif dan efisien sih Mas, itu handphone. Kenapa? Karena klien kita itu pengen reportnya itu current time. Kalau pakai yang alat-alat repot, ininya apa? Benar. Memindahkan datanya. Memindahkan datanya. oh kalau pakai Android dapat gambar kirim gitu Mbak ya. Begitu. Baik. Nah, berarti memang ya tidak dibutuhkan skill untuk memotret yang gimana, yang penting bisa mengoperasikan Android aja gitu sudah cukup Mbak ya. Kita lebih ke iPhone sih Mas. Oh gitu ya. Sebenarnya. Tidak disponsor. Oke. Solusinya lebih bagus dan tetap ada teknik cara pengambilan gambar. Itu biasanya sekitar 1 bulan karena itu nggak gampang cara ngambil gambar-gambar ketika investigasi. Iya. Nah, Mbak, dari ribuan, mungkin kan sudah ratusan Kasus, atau iya. ribuan kasus ya Benar yang banget, Tuan. ditangani oleh detektif wanita nih. Nah, ada nggak sih cerita-cerita ketika mungkin Menghadapi target yang benar-benar ini Mbak, benar-benar di luar kendali gitu loh maksudnya. Maksudnya kayak wah ini nggak pernah gue pikirin nih gitu. Kayak hampir gagal atau emergency atau apa, hampir ketahuan. hampir gitu. ketahuan, benar. Ya. Jadi kan selain kita ada yang namanya tadi umpan perselingkuhan ya Mas, kita juga ada namanya surveillance atau kita sebut detektif perselingkuhan mengintai pasangan selingkuh. Nah itu lebih banyak suka dukanya sih Mas. Oh gitu, gimana tuh? Jadi kayak misalnya kita ikuti target nih, target kita misalnya adalah seorang laki-laki, klien kita perempuan. Tiba-tiba pas kita ngikutin target tuh ada rasa-rasa yang beda gitu kok, tiba-tiba kayak ada yang ngikutin lagi gitu. Yang mistis-mistis goib-goib ada. Hal-hal mistis. Enggak, maksudnya diikuti
dalam tanda kayak kutip. roh-roh gitu. makhluk-makhluk gitu ya, mungkin percaya nggak percaya lah ya ini. Cuma seringkali gitu, kayak misalnya kita ikuti dia nih malam, nanti tiba-tiba tuh kok kita kayak berasa kayak yang di Badannya. motor nih, ngerasa kayak motor berat, terus di spion ngeliatin kayak gitu-gitu. Padahal sendiri gitu ya Mbak. Nanti kita tapi konsultasikan ke klien, Bu, apakah benar begini-begini? Nanti si klien cerita, iya Mbak, suami saya itu diguna-guna sama pelakornya. Oh, Baru dia gitu. cerita, oh pantes. Jadi sih memang si klien juga sudah tahu. Baik. Berarti kalau misalnya mungkin ya, ada nggak sih dalam satu kasus gitu targetnya punya bodyguard gitu, jadi agak-agak Ruang geraknya jadi terbatasi iya, Mbak. dan susah, jadi Benar-benar. kesulitan tersendiri dari Detektif wanita sendiri Mbak. Ada juga yang seperti itu pernah kejadian, kita lagi ikuti, ya kan, informasi klien bilangnya enggak kok, suami saya hanya direktur suatu perusahaan lah ya, tidak ada lain-lainnya, biasa dia naik mobil sendiri, nyetir sendiri, bla bla bla. Tiba-tiba ketika kita ikuti, ya kan, masuk Wisma Mulia, kok ada yang ngikutin kita, terus nyamperin mobil kita. Waduh. Ya kan? Terus dia tanya, kamu ikuti siapa? Ya kan, kayak dia gitu. Kayak kepergok gitu bisa dibilang. Berdua, kamu ikuti siapa? Karena kita cewek-cewek, ya kita harus pintar bermain drama. Ya kita sebut saja Open BO. Oh gitu. Jadi berdalihnya seperti Ya, itu. begitu. Oh gitu. Jadi pada saat saya udah serius. Kenapa ke situ arahnya? Oh gitu. Jadi bodyguardnya bilang, nanya ke Mbak, terus Mbak jawabnya open BO gitu. Iya, tapi nggak yang literally langsung, ada tahapan ngobrol basa-basi. Oh, untung bodyguardnya nggak nanya berapa. Itu sudah di luar. Berapa? Langsung itu. Situ maunya berapa? Lah gitu. Ya, kelar urusan kalau kayak Oh gitu. gitu. Nah, Mbak, itu kan tadi misalnya kepergok nih. Nah, kita cuma dibekali sama handphone tadi Mbak bilang. Nah, ada alat ini nggak sih Mbak, kayak misalnya kalau di detektif kan kayak pelindung diri, kayak kejut listrik kalau atau apa gitu, atau pisau lipat gitu, alat emergency gitu Mbak. Sebenarnya kita punya kebijakan tersendiri ya Mas, di mana seluruh agent detektif kami itu tidak boleh melakukan hal-hal yang membahayakan, baik untuk target ataupun untuk klien ataupun siapapun. Jadi hal-hal seperti itu kita tidak menggunakan itu. Berarti singkirkan bayangan tentang James Bond yang berantem gitu. Baku hantam, pistol nggak ada di sini ya. Nggak ada. Benar-benar pure person to person. Oke. Nah, Mbak, menarik ini. Biasanya Mbak, dari sekian kasus yang Mbak tangani, itu presentasinya berapa persen sih Mbak? Mereka yang melapor ke Mbak itu mungkin paling banyak pasangan suami istri yang sudah tua kah yang paling banyak bikin laporan ke Mbak? Atau mungkin pasangan muda, atau mungkin pasangan baru pacaran, itu presentasinya berapa persen sih Mbak paling banyak? Umumnya sih klien-klien kita itu sekitar yang 40 ke atas ya Mas, yang memang udah mapan, karena memang ini kan layanan jasa seperti ini kan dikhususkan untuk kalangan dengan ekonomi tertentu lah. Oh gitu. Oke deh. Nah, Mbak, dari banyak kasus itu ada nggak sih Mbak pernah nanganin kasus yang nggak masuk akal, maksudnya bener-bener nggak di luar dugaan gitu loh? Mungkin siapa tahu ya, kita nggak tahu ya, mungkin berbenturan dengan pejabat publik atau berbenturan dengan instansi pemerintah yang memang wah ini bisa nggak nih gitu. Sempat nggak sih Mbak gitu nanganin kasus seperti itu? Permintaan sebenarnya banyak Mas, yang aneh-aneh tuh banyak. Cuma kita tetap kan pasti tanyakan dulu ke klien, ini targetnya siapa? Kalau orang-orang pejabat tinggi, apalagi orang nomor 1, 2, 3, 4, 5 kita dipilih dulu gitu ya. Berarti pertimbangan detektif wanita ini menerima kasus itu apa? Meng-accept dan menolak permintaan klien itu apa sih Mbak pertimbangannya Pak? Apa saja? Yang pasti selain selektif dalam rekrutmen, kita juga selektif dalam pemilihan proyek kasus ya. Jadi kita nggak asal terima-terima aja nih yang masuk minta layanan kita terima, tidak. Kita saring juga, kita pelajari dulu. Nanti kalau sekiranya sudah oke, dari bos oke, dikirimkan ke saya buatkan pemetaannya, lalu tim lapangan eksekusi. Seperti itu. Berarti memang ada kriteria khusus ya. Nah, baik. Mbak,
itu kan tadi kita tahu maksudnya ada ada Mm. resiko besar maupun kecil ya. Keluarga atau teman dekat dari agen itu perlu tahu nggak sih Mbak pekerjaan sebagai detektif itu? Kita punya kebijakan ya Mas di Detective Corporation dan juga detektif wanita bahwa setiap anggota ini tidak boleh menginformasikan apapun terkait kasus atau lingkup kerja kepada rekan atau teman. Tapi kalau untuk orang tua sih sepertinya ya harus nggak sih, itu kan orang tua gitu, harus tahulah anaknya ngapain gitu. Berarti memang ada peraturan kalau misalnya teman lu tahu lu detektif, lu di-cut atau gimana? Ada peraturan secara tertulis seperti itu mungkin ya? So far sih kayak belum pernah ada yang ketahuan bilang gitu kali ya gitu. Jadi, Iya. Oke. ya aja. Nah, dalam menangani kasus Mbak, biasanya kan memang kalau berhasil kan otomatis agennya itu kan harus menghilang dari target kan, harus menghapus jejak segala macam. Nah, itu gimana cara cara menghilangkan jejak dari target itu seperti apa? Kalau misalnya memang. Jadi gini Mas, ini mungkin lebih terkait dengan umpan perselingkuhan ya. Nanti ketika proyek sudah datang, nanti kita siapkan handphone, kita siapkan kartu, kita siapkan sosial medianya, semuanya gitu kita. Oh, di setting. Sangat prepare sekali. Gitu. Facebook, Instagram semua kita buatkan. Bahkan kita bikinkan followersnya biar kelihatan real gimana nih. Gitu kan. Udah satu paket gitu ya? Satu paket gitu. Makanya itu nggak mudah bikin hal-hal yang semacam itu. Seperti itu. Nanti kalau sudah ya udah kita tinggal hapus akun. Nanti nomor ya kan menghilang. Seperti itu. Pantesan beberapa hari terakhir gue ada yang follow tuh nggak kenal gitu. Siapa, Wal? Followernya 5.000, Langsing. 600, orang jualan tuh. Siapa ini? Pengen di follow cakep tapi khawatir. Oh ternyata, begitu kali ya. Oh astaga. Nah, menarik tadi Mbak bilang kalau misalnya memang mayoritas orang yang memesan jasa ini Mbak itu menengah-menengah ke atas Mbak ya. Nah, biasanya Mbak itu bayarannya berapa sih? Tarifnya nih Mbak. Kan dari tadi belum ngomongin soal tarif. Apakah tingkat kesulitan juga mempengaruhi jumlah besaran biaya? Tingkat lamanya kasus atau gimana tuh Mbak? Sebenarnya kalau untuk biaya itu relatif ya Mas ya. Biaya itu kan bergantung dari lokasi, penyelidikannya di mana nih, terus juga permintaan kliennya apa, ya kan, lalu sekiranya berapa lama nih kasusnya nih, yang diinginkan sama klien tuh berapa lama, itu semua relatif tergantung situasi dan kondisi. Maka itu sebelum kita berikan biayanya berapa itu dari klien sudah diinformasikan dulu, didiskusikan lah seperti apa kasusnya, latar belakangnya bagaimana. Gitu. Baru dari hasil diskusi nentuin harganya gitu ya Mbak. Oke, baik. Nah, berarti kalau misalkan Mbak ini kisaran aja lah gitu. Biasanya itu berapa sekian juta ke sekian juta untuk kasus seperti ini, terus sekian juta ke sekian juta untuk kasus yang seperti ini. Itu kisarannya berapa sih Pak biasanya? Itu kisarannya jutaan hingga puluhan juta sih Mas. Oh, iya. Berarti pacar saya nggak bakal mampu. Emang punya? Enggak juga. Nanti pacar saya nggak bakal mampu. Tapi Puluhan kan juta, jangan sampai ya. Tapi kan nggak punya. Percayalah sama saya nggak bakal selingkuh. Iya. Oh gitu Mbak ya, puluhan juta segala macam. Nah, kalau misalkan Mbak dalam satu case tiba-tiba mungkin gagal gitu, ada nggak sih satu dua case yang memang gagal dan tidak Ketahuan di tengah jalan gitu Mbak. tidak seperti apa yang diinginkan oleh klien gitu. Nah itu biayanya apa, ada pengembalian atau gimana? Kalau misalnya surveillance ya kita sebut namanya mata-mata perselingkuhan lah, itu kan tergantung target nih Mas. Kalau misalnya targetnya tidak selingkuh, ya berarti puji Tuhan dong Bu, suami Ibu tidak selingkuh. Gitu. Oh, tapi kalau gitu. disebut gagal, bukan gagal sih Mas, tapi lebih kayak Memang itu nggak selingkuh. itulah hasilnya gitu ya. Apa adanya gitu. Apa adanya, karena kan kita berikan laporan juga current time gitu. Tapi ada juga yang misalnya kepergok selingkuh nih, langsung Bu, nih suami Ibu masuk ke hotel ini nih Bu, nih ceweknya ini, fotonya ini. Oh iya Mbak, saya segera ke sana sekarang. Mbak jagain suami saya ya. Oh sempat ada yang gerbek gitu Mbak? Melabrak gitu ya. Ada seperti itu. Oh Kebetulan alah. kliennya kita ini punya anak umur 5 tahun, dibawalah anaknya ke lobi sama si klien tuh. Saya tungguin kan, Bu udah di mana Bu? Nih saya suami Ibu kayaknya bentar lagi keluar deh, soalnya jam makan siang udah selesai nih, gitulah. Bobo ciang. Oh gitu. Waduh, istilahnya Bu. Saya nggak pernah bobo siang. Saya nggak pernah juga. Saya bekerja terus siang-siang. Karena liputan. Kita pria-pria pekerja. Enggak, lanjut. Oh gitu. Nah, Klien Mbak. datang, Tuh.
Lanjut. datang dengan anaknya, oke, ibu udah datang ya, saya mundur nih bu dengan tim. Kita mundur, tapi tim saya masih pengen nonton katanya. Ya oke, kita agak mundur dikit lah. Ya kan mundur dikit, terus si suaminya itu sama cewek selingkuhan yang turun gandengan dari lift. Anaknya lari, papa. Udah kayak di sinetron Wal. Aduh, gue bayangin coy. Bisa bayangin deh kan, 7 jam di mobil mau nahan pipis gimana ceritanya. Waduh, bisa pipis dalam mobil dong Mbak. Ternyata ini bukan istrinya, ini istri orang. Dia itu suka sama istri orang. Mungkin Mas Walda, Mas Putra punya sosial media kan. Punya, oi. Oh gitu.